mereka rasa juga bahwa itu duka bagi Tuhan. Karena peraturan yang berlangsung adalah perubahan seutuhnya terhadap apa yang Tuhan tanam pada gereja mula-mula pada tahun 30 sampai 33 Masehi di Loteng Yerusalem dalam KPR pasal 2, Kisah Para Rasul pasal 2. Berjalannya gereja 300 tahun lebih, lalu diambil alih oleh Roma Katolik, lalu membuat perubahan yang benar-benar paradoks dan konfrontatif dengan Tuhan. Karena kebenaran sejati diubah menjadi kebenaran manusia dan hal-hal yang memenuhi keinginan manusia. Itu sebabnya why Martin Luther made Reformation. Itu sebabnya mengapa Martin Luther membuat reformasi. Dan reformasi itu sudah berjalan 507 tahun. Kemarin tanggal 31 Oktober 2024. Dan reformasi terhadap gereja yang sudah berjalan sekarang ini, reformasi itu belum berhenti. Karena Tuhan ingin gerejanya kembali kepada habitatnya, yaitu karismatik dan pentakostal pada tahun 33 Masehi, waktu pencurahan Roh Kudus di Yerusalem, di Loteng Yerusalem. Nah, why Martin Luther made Reformation? Karena rasa duka, dan duka itu tentu diberikan oleh Tuhan, karena Tuhan sendiri berduka. Perintah-perintahnya diputarbalikkan, perintah-perintahnya diubah secara drastis 360 derajat. Nah, ini yang perlu diketahui. Gereja Roma Katolik atau Paus Leo mengajar dan menetapkan doktrin yang bertentangan dengan Injil. Kita tahu bahwa gereja mula-mula itu tahun 33 Masehi di Loteng Yerusalem. Dan gereja Roma Katolik baru muncul permulaan abad keempat, tahun 300 sekian. Dan waktu dia ambil alih, dia membuat perubahan-perubahan yang betul-betul melukai hati Tuhan, menyangkal Tuhan, menolak perintah Tuhan, melakukan hal-hal yang berkaitan dengan animisme, penyembahan berhala, dan peraturan-peraturan yang masuk akal bagi paus, bagi kardinal, dan bagi peraturan gereja Roma Katolik pada tahun 1517 itu puncaknya. Nah, yaitu pertama, dosa bisa ditebus dengan surat indulgensia atau surat pengampunan dosa yang harus dibeli dengan harga mahal. Ketika kita baca poin pertama, kita tahu bahwa pengampunan hanya bisa terjadi di dalam Tuhan Yesus. Mereka menggantikan dengan surat indulgensia, dijual dengan mahal untuk orang dapat pengampunan dosa, sehingga kalau sampai hari ini kita kenal Vatikan kaya karena memang orang bayar dengan emas, perak. Uang orang ingin selamat di bumi dan selamat di seberang sana. Jadi yang kaya dapat kapling yang lebih baik di sana. Yang miskin barangkali tidak mampu bayar surat indulgensia, berarti tidak masuk surga atau di pinggir. Yang kedua, surat indulgensia itu bisa menghapus dosa keluarga yang sudah mati di dalam dosa. Betapa bahagianya pembunuh, pelacur, pesina, tukang kumpul kebo, koruptor, sudah mati dalam dosa. Dia punya famili yang hidup, ada duit bayar saja, beli surat indulgensia untuk pengampunan dosa bagi mereka yang sudah mati. Entah dia punya orang tua, entah dia punya
anak, entah dia punya istri, entah dia punya suami. Jadi pengampunan dosa yang mati dan yang hidup bisa dapat asal beli surat indulgensia atau surat jaminan untuk masuk surga. Makin banyak mengeluarkan dana, makin dapat kapling lebih baik. Yang ketiga, ketika tidak bisa bayar lunas surat indulgensia, masih ada kesempatan masuk surga, yaitu adanya api penyucian untuk membakar dosa orang yang kemungkinan tidak bisa beli surat indulgensia atau tidak bayar lunas. Maka lahirlah ajaran api penyucian. Jadi dibakar 1-2 minggu, dosanya habis, dia meloncat ke surga, kira-kira begitu. Ini yang membuat Martin Luther tidak tegar, tidak betul-betul dia resah, betul-betul dia merasa berduka. Karena kebenaran sejati dari karismatik Pentakosta yang landasannya Injil sepenuh diubah dengan sudut pandang animisme, pola pikir animisme, dan hal-hal yang menggunakan logika tok. Lalu yang kelima, dapat meminta pertolongan dari santa dan santo yang sudah mati. Jadi orang-orang kudus, paus, pastor, kardinal, romo, rasul-rasul yang sudah mati, kita bisa pergi ke kuburnya dan minta berdoa, minta pengampunan. Dan kita semua tahu bahwa ini cara yang betul-betul melukai hati Tuhan, menyakiti hati Tuhan, meneteskan air mata Tuhan. Lalu yang keenam, berdoa untuk orang yang sudah mati agar bisa selamat. Sampai hari ini Roma Katolik masih melakukannya, mendoakan arwah-arwah. Dan ini kan pelajaran animisme. Ini pelajaran penyembahan berhala. Yang ketujuh, paus juga dapat mengampuni dosa. Ia pengganti Tuhan Yesus. Jadi kalau minta ampun dosa melalui romo, bayarnya sedikit. Kalau lewat pastor bayar lebih banyak, lewat uskup lebih banyak lagi, uskup agung lebih banyak, kardinal lebih banyak lagi. Semua kardinal ini calon untuk jadi paus. Kalau paus lebih besar lagi. Maka itu Vatikan kaya sampai hari ini, karena begitu banyak duit berkaitan dengan orang mau selamat. Lalu dia sendiri bisa memberi pengampunan kepada pembunuh, pesina, pemabuk, penjudi, koruptor. Yang penting bisa bayar surat indulgensia, surat pengampunan dosanya. Dan ketika ia menjadi pengganti Yesus yang bisa mengampuni dosa, kata pengganti itu adalah dari kata anti. Jadi contoh seperti kalau Bapak Ibu sakit disentri, maka makan obat untuk ganti disentri itu, yaitu tolak itu disentri, dan itu disebut anti disentri. Nah kalau yang suganti Tuhan itu anti Tuhan, anti Kristus. Jadi kalau ganti Kristus, haknya diambil, mengampuni dosa, maka dia anti Kristus. Jadi sudah dari dulu. Oleh sebab itu tulisan dalam pertama 2-3 Yohanes itu ngomong dengan sangat gamblang bahwa anti Kristus sudah ada pada zaman itu, pada zaman di mana Injil mulai diputar balikan atau gereja mula-mula punya doktrin itu diubah. Yang kedelapan, membaptis dan mengurapi dengan minyak suci untuk orang yang sudah mati agar selamat, dan hari ini masih terus
dilakukan. Orang mau mati atau semati kasih minyak suci, sucikan dosanya. Jadi Tuhan pun darah tidak ada kuasa begitu. Darah Yesus yang kita nyanyi, darah Yesus, tidak ada arti sama sekali. Jadi ini yang membuat Roh Allah membuat Martin Luther berani mentaruhkan nyawanya untuk menulis 95 tesis menolak semua ajaran uskup paus waktu itu, dan dia menempelnya di pintu gerbang gereja Wittenberg di Jerman. Dan dengan penolakan ini semua yang diperlakukan oleh gereja Katolik pada saat itu dan sampai hari ini. Nomor yang keempat itu dia bilang menjadikan Maria sebagai orang yang bisa mendoakan kita kepada Tuhan. Padahal Maria sendiri sudah mati dan kuburannya ada dekat di Yerusalem, di Israel. Waktu kami pergi kunjungi Maria punya kuburan. Lalu kalau dia sudah mati, dia punya hak apa mendoakan kita? Tapi itu masih dipakai oleh gereja Katolik sampai sekarang. Kalau saudara masuk gereja Katolik, ada patung Maria yang mesti diberi hormat. Maria tetap kita cinta, kita hormati sebagai perempuan yang dipercayai. Tapi dia bukan adalah orang yang bisa kita minta dia doakan kita, apalagi dia menolong kita. Tapi gereja Katolik telah menggunakan itu. Saya pikir kalau saudara pergi ke dokter praktik, ada ibunya dan ada anaknya dokter, Anda tidak akan cari ibunya, tapi Anda akan cari dokternya. Walaupun ibu dari dokter, dia tidak punya spesialisasi itu untuk menyembuhkan, kasih obat. Dia ibunya dokter, kita hormati, tapi yang urus kita adalah dokter. Maria kita hormati, kita hargai, tapi yang urus kita Tuhan Yesus, bukan Maria. Kita masih ingat waktu pesta di negeri Kana, kehabisan anggur. Kenapa Maria kalau ada puasa kan dia bikin anggur saja tuh. Tapi dia mesti datang pada Yesus dan dia bilang mereka kekurangan anggur. Kalau Yesus bilang apa? Waktu pukul 3 perempuan, terjemahan bahasa Indonesia. Waktuku belum tiba ibu. Kalau dia waktu belum tiba kan Maria bisa bikin. Kenapa Maria tidak bikin? Maria pergi dan omong sama pelayan-pelayan bilang, kalau dia bilang apa ikut. Bukan dia bilang beta bilang apa ikut. Dia bilang begitu. Kita juga masih ingat ketika Tuhan Yesus didatangi oleh Maria dan saudara-saudara tirinya. Karena mereka dengar orang cerita Yesus sudah kerasukan setan, jadi mereka mau datang ambil dia sedang mengajar, dia sedang berkhotbah. Lalu ada murid yang bilang sama Tuhan Yesus, ibumu dan saudara-saudaramu ada cari kau di luar. Lalu apa yang dia katakan? Semua kita tahu kan? Tuhan Yesus ngomong, ibu dan saudara-saudaraku adalah mereka yang dengar firman-Ku dan melakukannya. Jadi itu memberi adres dan keterangan bahwa Maria perempuan terhormat, tapi bukan orang yang memiliki otoritas. Tapi Paus telah menetapkan Maria sebagai orang yang bisa mendoakan kita. Bagaimana orang mati mendoakan kita? Memang dalam kepercayaan tahiman mereka bahwa bilang Maria naik ke surga, tapi itu hanya penemuan dalam kelompok Katolik saja. Tapi sejarah dunia dan sejarah Alkitab tidak pernah menunjukkannya. Nah, semua ini yang membuat Martin Luther resah oleh pimpinan Roh Kudus dan
reformasi berlangsung. Reformasi itu adalah upaya Tuhan mengembalikan gereja kepada 5 dasar doktrin Injil yang sepenuhnya melalui Martin Luther. Reformation, restoring the church to the 5 foundation of the gospel, to doctrines completely. Jadi lahirnya reformasi itu menghasilkan kembali kepada standar Injil yang sejati. Dan reformasi ini akan berlangsung terus. Sudah 507 tahun sampai tanggal 31 Oktober baru-baru. Gereja belum berhenti dalam bereformasi. Karena reformasi ini akan terus berlangsung sampai gereja kembali kepada habitatnya yang sejati. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, poin yang pertama adalah sola scriptura. Jadi hanya Alkitab adalah firman Allah yang menjadi otoritas. Kalau ada buku-buku lain sebagai pengantar penuntun, hanya tetap landasannya Alkitab. Yang kedua, Salus Kristus, hanya Kristus, dan tidak ada Maria, tidak ada Paus, tidak ada orang kudus, tidak ada orang suci, tidak ada siapa-siapa yang bisa mendapatkan kehidupan atau keselamatan. Hanya melalui Kristus, firman yang hidup, kita bisa mendapat jalan untuk mendapat keselamatan menurut Yohanes pasal 14 ayat 6. Sola gratia artinya oleh karena anugerah saja, sebab anugerah saja. Hanya karena anugerah Allah kita diselamatkan. Allah lah yang berinisiatif dan bermurah hati menyelamatkan kita yang tidak layak. Bukan surat indulgensia, bukan paus, bukan kardinal, bukan santo santa yang sudah mati, bukan juga Maria yang sudah mati. Karena itu, apa yang diberlakukan dari 8 poin yang tadi saya sudah sampaikan, itu membuat Injil diterbalikan. Tuhan Yesus ditolak, Tuhan Yesus dijadikan musuh, sebab penyampaian doktrin yang oleh gereja Roma Katolik pada saat itu sampai hari ini adalah konfrontasi secara terang-terangan kepada Tuhan. Tuhan Yesus suruh baptisnya selam, gereja Katolik berubah sistem karismatik Pentakosta yang lahir tahun 33 Masehi di loteng Yerusalem, sampai Yesus juga dibaptis dengan selam, sampai kepada diambil alihnya gereja oleh Roma Katolik, dirubah semua. Jadi berbilang perci. Jadi tindakan ini sama dengan bilang begini, engkau Yesus yang kasih tunjuk baptis selam dan perintah baptis selam seperti Matius pasal 28 ayat 19 dan 20, dan seperti Markus pasal 16 ayat 14, 15, 16. Itu omong kosong. Kami punya lebih betul. Dengar saudaraku Paulus, percik. Ini namanya antikristus. Menempatkan diri pengganti Kristus, mengubah peraturan Kristus. Oleh anugerah kita selamat, dia bilang surat indulgensia beri selamat. Oleh anugerah kita ditebus dengan surat indulgensia kita selamat. Yang mati pun selamat, keluargamu selamat. Asal bayar, asal beli. Kalau bayar tidak lunas, kemungkinan itu yang digelar adanya api penyucian. Sisa pembayaran pakai api penyucian. Lalu dosa terbakar habis, yang boleh masuk surga. Sola fide hanya melalui iman, bukan melalui surat-surat indulgensia. Hanya melalui iman kita bisa memperoleh keselamatan. Tapi gereja Roma Katolik sudah berikan
ajaran terbalik dari Injil ini yang dikatakan bahwa pembangunan konfrontatif sepanjang masa sampai hari ini. Anugerah yang ditawarkan Allah itu bisa kita respon melalui iman, bukan dengan beli surat pengampunan dosa, bukan terima urapan minyak suci waktu sudah mati, atau dibaptis waktu sudah mati, atau datang kepada Santa Santo dan minta pengampunan, atau datang kepada Maria untuk dapat pengampunan. Dan yang kelima, Soli Deo Gloria. Semua kemuliaan hanya bagi Allah. Setelah mendapat anugerah ini, maka kita harus menjalankan hal-hal baik. Paus sudah mengarahkan sudah semua kemuliaan bagi Paus, bagi gereja Katolik. Sampai hari ini mereka klaim bahwa Petrus adalah Paus yang pertama. Padahal Petrus sendiri belum tahu tentang gereja Katolik. Sebab Petrus sudah mati lama, baru gereja Katolik muncul pada tahun 300-an. Lebih permulaan abad keempat. Bagaimana mereka gelar Petrus sebagai Paus pertama? Alasan apapun tidak bisa. Sebab Petrus tidak kenal gereja Katolik. Petrus kenal gereja yang karismatik dan pentakostal karena dia mengalami dalam KPR pasal 3 itu, dia yang berkhotbah sebagai rasul dalam gereja karismatik pentakostal, bukan dalam gereja Katolik. Bukan. Apa artinya Roma Katolik? Artinya Roma Kristen umum. Kristen umum berarti apa saja yang mereka pakai secara umum itu diberlakukan. Tapi gereja awal pada tahun 33 Masehi adalah gereja karismatik pentakostal oleh curahan Roh Kudus di lautan Yerusalem, yang regulasinya regulasi ilahi, aturannya aturan ilahi, bukan aturan manusia. Aturan ilahi oleh darah Yesus dan oleh iman, oleh anugerah kita diselamatkan, bukan oleh uang pengampunan dosa lewat surat, membeli surat indulgensia. Dan semua kemuliaan bagi Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, there are five main points regarding Reformation Day. Dan saya coba memberi sedikit penjelasan dengan kebenaran firman Tuhan. Sola Scriptura, hanya Alkitab adalah firman Allah, bukan perintah Paus firman Allah, bukan perintah kardinal firman Allah, bukan berbagai macam peraturan yang dikeluarkan oleh Roma Katolik disebut firman Allah. Karena 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, perkataan Paus tidak diilhamkan, perkataan Injil itu diilhamkan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Selama bukan Injil, tapi otak dari Paus saja, regulasi dari Paus saja, dari organisasi gereja Roma Katolik saja, itu bukan firman Tuhan, itu ide manusia. Bapak Ibu, yang saya khotbahkan sekarang ini adalah sejarah dunia. Gereja Katolik tahu, gereja Kristen tahu. Dan kalau dibicarakan kembali bukan sesuatu yang untuk mau mencela, tapi mau membuktikan bahwa ini kebenaran Injil. Dan khotbah saya ini streaming online, jadi semua orang boleh dengar. Siapa saja boleh dengar, mulai dari Eropa yang join dengan kita, dan Timur Tengah yang join dengan kita, Asia yang join dengan kita dalam kebaktian kedua ini, Australia, New Guinea, Taiwan, Hong Kong, dan Amerika Serikat. Semua Indonesia dengar. Dan ini bukan sesuatu yang mencerca, tapi ini menyampaikan fakta. Dan ini bukan sejarah yang ditutup-tutupi dalam perjalanan gereja dan dalam perjalanan sejarah dunia.
Jadi pembentukan ini yang membuat Martin Luther berani mempertaruhkan nyawanya karena pimpinan Roh Kudus untuk buat reformasi, bahwa dia menentang Paulus dengan semua regulasi peraturannya karena bukan firman Allah. Tidak mendidik sesuai firman Allah, tidak mengajar sesuai firman Allah, tidak menyatakan kesalahan sesuai firman Allah. Buktinya kesalahan mesti diampuni oleh Tuhan oleh anugerah kasih karunia-Nya, pengorbanannya. Tapi pengajaran dari Paulus dengan surat indulgensia, pengampunan dosa. Untuk memperbaiki kelakuan justru pakai surat indulgensia untuk perbaiki hidup berdosa jadi hidup benar, kelakuan tidak benar menjadi benar dengan surat, bukan dengan Injil. Untuk mendidik orang dalam kebenaran, untuk tahu kebenaran sejati bahwa kita hidup ini oleh anugerah, oleh kasih karunia, kita diselamatkan oleh kasih karunia, kita diselamatkan dan masuk ke surga oleh iman terhadap kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Dan yang kedua, solas Kristus adalah hanya di dalam Kristus, melalui Kristus, firman yang hidup, kita bisa mendapat jalan untuk memperoleh keselamatan. Tapi yang sudah dibelokkan hanya surat indulgensia, artinya Tuhan Yesus itu omong kosong. Satu surat ini yang bisa mengampuni dosa. Engkau mati di Golgota, omong kosong itu. Engkau tumpahkan darahmu tidak ada guna. Ini surat indulgensia ada gunanya, mengampuni dosa, membebaskan orang, mengampuni orang, mengangkat orang keluar dari neraka, pindah ke surga. Maka itu cara dari gereja Katolik pada tahun 1517 yang berlangsung sampai hari ini sebenarnya sebuah pembangunan konfrontasi melawan Trinitas Agung, sekalipun mereka berdoa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi sebuah formalitas yang sebenarnya dalam aksi dan doktrin ini menentang Tuhan. Yohanes 14 ayat 6 cukup jelas buat kita. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tapi gereja Katolik kasih terbalik, melalui surat indulgensia. Beli surat pengampunan dosa, melalui urapan minyak suci supaya sedang mati dalam dosa diampuni. Mereka baptis orang mati supaya diampuni. Mereka datang ke santo-santo berdoa minta pengampunan abah-abah yang sudah berbuat dosa. Dan semua ini bertentangan dengan Tuhan. Kita masih ingat persoalan kasus perumpamaan orang kaya dan Lazarus. Orang kaya bilang sama Abraham, Lazarus yang ada di pangkuan Abraham, tolong dulu saya dengan air sedikit saja. Abraham bilang tidak bisa. Yang mati begini mati di dalam dosa tetap di dalam dosa. Lu senang di dunia, lu tidak hormati orang yang diupah, aja lu tetap di itu tempat persiapan masuk neraka. Yang namanya Hades itu persiapan masuk neraka. Sedangkan Lazarus ada di pangkuan Abraham, persiapan masuk surga. Begitu. Tidak bisa. Lalu bagaimana pergi kedua minta para rasul yang sudah mati mengampuni kita, membebaskan kita, santo-santo, dan minta kepada Maria untuk tolong kita? Tidak. Sekali lagi Maria perempuan terhormat, tapi Maria bukan Tuhan. Kita tetap menghormati Maria, tetap menghargai karena perempuan yang saleh dipercayai oleh surgawi untuk datangnya juru selamat. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, pembentukan Injil ini
Sudah diupayakan dari dulu. Sekarang bayangkan, dari tahun 1517, tentu sebelum itu tahunnya Martin Luther buat reformasi. Dari tahun permulaan abad keempat sudah dibengkokkan. Tapi tidak ada orang yang bisa dipakai Tuhan, atau mungkin ada yang dipakai Tuhan tapi disembeli oleh pasukan Romawi waktu itu, dibunuh karena tidak boleh ada ajaran lain. Dan ada seorang di tahun 1517 berani mempertaruhkan nyawanya kalau bukan keberanian itu diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dan hari ini kita masih menikmatinya kemerdekaan. Kita tidak ikut menyembah patung-patung, kita tidak ikut menyembah Allah, berdoa buat Allah, lalu kita beli surat pengampunan dosa. Kita tahu bahwa dosa diampuni dengan teriakan Yesus di Golgota. Dan 7 perkataan yang keenam. Perkataan pertama, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Perkataan yang keenam, Tuhan Yesus sudah selesai, it is finished. Sudah selesai pekerjaan pengampunan dosa. Apa arti itu surat indulgensia? Apa arti itu minyak suci untuk pengampunan dosa? Apa arti baptis buat orang mati? Apa arti untuk datang di kubur-kubur orang kudus dan minta pertolongan? Itu semua model kepercayaan animisme yang diterjemahkan, dibawa masuk ke dalam gereja untuk bertentangan dengan ajaran gereja mula-mula. KPR pasal yang keempat ayat 12. Nor is there salvation in any others. Tidak ada keselamatan pada siapapun juga. For there is no any others. Sesungguhnya tidak ada satupun juga under heaven giving among men, diberikan kepada manusia, by which melaluinya we must be saved. Kita selamat, tidak ada. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan ayat ini mulai dari ayat 8, 9 sampai 12 bicara tentang Yesus. Kenapa Roma Katolik bilang surat indulgensia bisa menyelamatkan? Kenapa bilang minyak suci bisa menyelamatkan? Kenapa bilang baptis orang mati bisa diselamatkan? Kenapa dengan beli surat penyucian pengampunan dosa bisa kita masuk surga? Lalu bagaimana dengan Injil yang sejati ini? Itu berarti omong Tuhan tapi berperang dengan Tuhan, omong Tuhan tapi melawan Tuhan, omong Tuhan tapi jadi anti Kristus. Yang ketiga, sola gratia atau sola gratia, oleh karena anugerah, hanya karena anugerah Allah kita. Oleh karena anugerah Allah kita diselamatkan. It is only by grace that we are saved. Hanya oleh anugerah kita selamat. Allah yang berinisiatif, bukan Paus yang berinisiatif untuk kita selamat. Allah yang berinisiatif dan bermurah hati menyelamatkan kita yang tidak layak. Kalau beli surat indulgensia memerlukan orang yang layak punya duit. Yang kurang duit itu bayar setengah masuk api penyucian. Karena sisa bayarnya dibayar dengan api penyucian, bakar dosa sisa. Tapi kalau bayar lengkap, bayar lebih, dosa diampuni, kapling lebih baik. Jadi orang yang tidak ada duit tidak bisa masuk surga. Ini peraturan yang betul-betul melawan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang siapa saja yang datang kepadaku tidak mengenal punya status sosial,
lu orang hebat, atau lu orang luar biasa, atau lu orang miskin, melarat, orang yang ada di grassroots. Kalau aku datang saya terima, tidak pakai duit. Tapi diubah. Gereja berjalan hampir 300 tahun, bukan hampir 300 tahun kemudian. Permulaan daripada abad keempat, 300 tahun sekian, Roma Katolik ambil dan ubah semua sistem surgawi menjadi sistem duniawi. Anak-anak harus dipersembahkan, diubah. Tidak perlu itu Matius pasal 19 itu, bahwa anak-anak biar mereka datang untuk diberkati. Tidak perlu kebohongan Tuhan Yesus. Bahwa datang saya percik sama mereka. Kan ini melawan namanya. Ini bertentangan, belak-belakan mengatakan Yesus tidak benar. Sekalipun mereka omong Yesus. Saya baca Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan, bukan surat indulgensia. Bukan bayar banyak uang untuk dapat kapling di surga. Diselamatkan oleh anugerah, kita diselamatkan oleh iman, percaya kepada anugerah karya Tuhan itu. Itu bukan hasil usahamu, bukan hasil usaha uskup, kardinal atau paus, bukan. Bukan hasil usaha manusia dengan cara menipu dari zaman ke zaman sampai sudah 507 tahun pada tanggal 31 Oktober baru-baru. Dunia tertipu, kekristenan banyak tertipu seperti itu. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, anugerah Allah, bukan surat indulgensia, bukan minyak suci, bukan santo-santo, bukan Maria, bukan paus. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memudahkan diri. Itu sebabnya mereka panggil paus Bapa Suci. Siapa manusia di bumi ini yang suci? Tidak ada. Roma pasal 3 ayat 10. Tidak ada satupun yang benar. Bahkan tidak ada satupun yang benar di atas muka bumi. Ayat yang ke-23. Semua orang sudah berbuat dosa. Ayat ke-4. Oleh kasih karunia kita dikuduskan, disucikan, dibenarkan oleh kasih karunia. Bukan suci. Kalau suci artinya lahir suci, tidak ada dosanya. Kita keturunan Adam. Warisannya dosa. Karya penebusan Yesuslah yang menguduskan dan menyucikan kita. Itu oleh anugerah, by grace. Itu oleh anugerah. Roma pasal 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang Maut telah berkuasa oleh satu orang itu, yaitu Adam, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Hanya satu orang itu. Jadi antikristus ini sudah mulai daripada Roma Katolik ambil alih gereja. Antikristus sudah mulai ada di dalam kekristenan. Saya kasih ingat pemuda-pemudi berpacaran dengan nona Katolik, kasih bertobat dulu baru menikah. Sebab kalau menikah dulu, saudara punya pengalaman 30 tahun. Tapi si setan di dalam gereja Katolik itu punya pengalaman jutaan tahun. Dia lebih pintar, saudara. Jangan pakai metode atau pola pikir yang bilang nanti nikah habis lalu kita bimbing dia pelan-pelan. Itu omong kosong. Bukan Anda bimbing dia pelan-pelan, Anda akan dihela pergi dengan kencang. Karena pengalaman saudara dan saya baru setampuk tilang. Jamu peribahasa dia apa? Umur kita baru
Oh, saya sudah lupa. Saya ingat. Jadi jangan main-main dengan setan itu. Jangan main-main dengan antikristus itu. Martin Luther tidak menyetujui penjualan indulgensia yang dilakukan oleh Paus Leo ke-10 itu. Waktu itu Paus yang berkuasa pada 1517 itu. Karena menurutnya hanya Tuhan yang mampu menghapus dosa manusia, bukan dengan membeli surat pengampunan dosa kepada Paus atau indulgensia. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, reformasi menempatkan kita kembali kepada posisi kebenaran Injil. Yang keempat, sola fide, hanya melalui iman, bukan melalui surat indulgensia, kita bisa memperoleh keselamatan atau paus tumpang tangan lalu kita selamat, atau kardinal tumpang tangan lalu kita selamat, atau kepada Santo dan kita selamat, atau kepada Maria dan kita selamat. Tidak ada itu. Galatia 2 ayat 16 mengatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan berbagai macam seremoni, hukum Taurat dan paus. Selain dari hukum Taurat yang sudah ada, paus bikin hukum Taurat baru lagi. Dan hukum Taurat baru itu yang sangat mengerikan. Sepertinya memberi peluang orang ke surga. Karena hukum Taurat yang lama sulit orang masuk surga. Paus bikin hukum Taurat baru dan mengundang orang ke surga, tapi melawan Tuhan Allah. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus. Paulus bilang begitu. Supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat yang lama dan hukum Taurat yang baru dibuat oleh Paus. Yang lama saja sudah begitu rumit, ditambah dengan yang baru memang gampang, tapi lebih rumit karena itu pembohongan publik. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, baik Taurat lama dan baik Taurat baru yang dibikin oleh Paus. Peraturannya hanya pakai akal yang terus membangun konfrontasi dengan Tuhan Yesus. Jadi baiknya Katolik itu seperti apapun, memang fondasinya adalah bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi you must be careful when you speak with the Catholic people about their faith. Hati-hati untuk berbicara tentang iman mereka itu. Sebab dasarnya tidak ada sama sekali. Dasarnya dasar penipuan, bohong dan dusta dan melawan Injil yang sejati. Yang kelima, saya mau kasih tahu, tapi mari kita lihat dulu sebelum kelima. Kata Yesus kepadanya dalam Yohanes 20, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi tandasannya dari Tuhan Yesus, dia bilang, you tak usah lihat saya baru percaya. Berbahagia bagi orang yang tidak melihat tapi percaya, itu yang disebut iman. Nah, kalau engkau menuntut melihat, bisa-bisa engkau tidak lihat saya, tapi engkau lihat surat indulgensia, engkau lihat minyak suci, engkau lihat baptis orang mati, engkau lihat para santo yang sudah mati, engkau lihat orang saleh rasul yang sudah mati, lalu engkau pergi minta pertolongan di sana. Tapi tanpa engkau melihat, bertemu aku, berbahagia bagi mereka yang masih berdiri pada kebenaran Injil. Ketika kita masih ada pada kebenaran Injil, itulah poin yang kelima dari 5 main point. Poin yang kelima yang berkata, soli
Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, bukan bagi paus, bukan bagi gereja Roma Katolik yang mengajarkan penyesatan itu, menyembah patung-patung, menyembah orang-orang suci, minta pertolongan orang-orang suci, santo-santo, mengurapi minyak suci supaya selamat dan lain-lain. Tidak ada. Kalau itu semua dibuat, kan kemuliaan bagi organisasi itu dan bagi pausnya. Tapi di sini poin yang kelima, Tuhan pakai Martin Luther bahwa segala sesuatu bagi Tuhan kemuliaannya. Semua kemuliaan hanya bagi Allah. All glory to God alone. Segala kemuliaan hanya bagi Allah saja. Setelah mendapatkan anugerah, after we get grace and mercy and give, maka kita harus menjalankan hal-hal baik di dalamnya. Kita lihat kebenarannya. Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah from Him and by Him and to Him, to whom be glory forever and ever. Amen. Tapi bagaimana pelajaran Katolik? Semua bagi Paus, semua bagi Vatikan, semua bagi organisasi Katolik, semua. Maka itu Vatikan dikenal sebagai negara hanya berapa, kalau tidak salah ada berapa ribu meter persegi saja. Tapi termasuk negara kaya di dunia karena, dan termasuk di Indonesia terima pinjaman juga dari mereka. CGI itu Vatikan termasuk di dalam grup tampung Indonesia, berikan duit. Karena dari dulu coba bayangkan surat indulgensia dibayar dengan emas, perak, 507 tahun, bayangkan berapa triliun ada di sana. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja, bukan bagi siapapun juga di bumi ini. Wahyu 5 ayat 12 berkata, katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, bukan Paus, bukan Vatikan, bukan Roma Katolik, dan kekayaan bukan Roma Katolik, dan hikmat bukan Roma Katolik, dan kekuatan bukan Roma Katolik, dan hormat bukan Roma Katolik dan Paus, dan kemuliaan dan puji-pujian bukan, hanya anak domba. Ada amin. Berikan senyuman terbaik bagi Tuhan. Pertama Petrus 1 ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana. Tapi sekarang gereja Katolik bilang